Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nawwir qulubana bil ulumi wal ma'arifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah warzuqna wa ahlana as-sihhata was-salama wal afiyah wa tulal umri wal barakah wa husnal khatimah wa ghafara lana wa liwalidayna wa li shuyukhina ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Sampai apa? قال المصنف رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلومه آمين. قال Abu Thaib man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullahu samaniyata asya. Berkata Abu Thaib, man jalasa, barang siapa yang duduk, ma'a samaniyatin, bersama 8 asnafin orang, zadahullah, menambah oleh Allah Ta'ala samaniyata asya, 8 sesuatu. Ini kata Abu Thaib, bukan Bang Thaib ya. Nah, itu udah pulang-pulang kalau itu. Nah, ini yang berkata adalah Abu Thaib. Nah, perhatikan yang 8 ini. Siapa yang ada sifat 8 ini, maka Allah tambahkan 8 sifat. Man jalasa, pertama, man jalasa ma'al aghniya. Siapa yang duduk, artinya bergaul di sini ya. Banyak bercengkrama, artinya selalu berteman. Ma'al aghniya, bersama orang-orang kaya, zadahullahu, menambah oleh Allah dalam hatinya tentunya, hubbad dunya, cinta kepada dunia, warraghabata fiha, dan keinginan kepadanya atau pada dunia. Jadi kalau kita sering duduk bersama para saudagar, orang-orang kaya misalnya, lalu cerita tentang bisnisnya, saya sudah dapat ini, sudah beli mobil ini dan seterusnya. Hanya kita apa? Terpengaruh. Oh, bagaimana supaya kita bisa seperti dia? Sehingga kita ingin berusaha supaya bisa memiliki apa yang ia miliki. Nah, seperti itu. Nah, jadi tergantung teman duduk kita ya. Apalagi dia orang yang miskin misalnya, dikasih motivasi dan seterusnya, sehingga dia semangat untuk bekerja. Nah, inilah yang memberikan semangat karena dia jalasa ma'al aghniya. Wa man jalasa ma'al fuqara, dan barang siapa yang duduk bergaul atau berteman ya bersama fuqara, orang-orang fakir, ini lawan daripada aghniya. Hasala lahu syukur, mendapatkan baginya asyukra, kesyukuran, bersyukur, waridha, dan ridha bi qismatillahi ta'ala, dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau kita duduk bersama orang yang fakir, orang yang ekonominya ya di bawah orang-orang aghnia. Maka karena mereka kekurangan dalam segi duniawi, tapi mereka bersyukur, maka itu yang kita dapatkan. Mereka walaupun kurang tetap bersyukur. Yang kedua, walaupun mereka dalam kekurangan rezeki tetap juga redha.
Beredar dengan apa? Biqismatillahi ta'ala. Nah, ini dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kalau kita sifat nabi ya, kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dipilihi antara kaya dan fakir atau miskin, beliau lebih memilih hidup fakir atau miskin ketimbang jadi orang yang kaya. Makanya dia berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya menjadi orang yang miskin. Itu permintaannya. Bukan dia berdoa, Allahumma ja'alni ghaniyan. Ya Allah jadikan orang saya ghani. Ya, jadi orang yang kaya tapi dia milih miskin. Wahsyurni ma'a masakin. Dan kumpulkan saya besok bersama orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat memelihara hati-hati orang yang miskin. Supaya orang-orang fakir miskin ini ada tempat mereka melihat. Itu Rasulullah SAW. Jangan karena dia miskin mereka dikucilkan. Nah, tapi kalau mereka miskin malahan disenangi sama Nabi SAW. Karena sudah hidupnya berat, terus tidak diperhatikan sama Nabi, ya susah. Nah, akhirnya Nabi pun memperhatikan mereka. Sehingga ada dalam masjid Nabi itu namanya Ashabus Suffah. Yaitu orang-orang yang hidup di serambi masjid Nabi SAW. Nah, di antara mereka itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak sekali menghafal hadis Rasulullah SAW. Maka Ashabus Suffah itu ada ulama yang mengatakan itulah diambil dari kata-kata Ashabus Suffah, itu nama kalimat sufi. Nah, orang-orang sufi itu diambil dari kata Ashabus Suffah, itu orang yang sufi, sofi, orang yang bersih. Nah, maka mereka itu selalu berusaha untuk membersihkan hati mereka. Maka kalau kita duduk bersama orang-orang ini, ma'al fuqara, ya orang-orang yang hatinya itu butuh kepada Allah. Bukan fakir tapi menggerutu ini ya, tapi fakir ini syukur. Ya, fakir dia bersyukur. Ini walaupun dia dikasih sederhana tapi dia bisa bersyukur. Maka akan timbul kepada kita apa yang tertimbul dalam hati kita kalau kita duduk bersama orang fakir. Hasala lahu syukra. Maka dia akan dapatkan dalam hatinya syukur kepada Allah. Ternyata ada orang yang lebih miskin dari dia, lebih fakir dari dia. Nah, sehingga apa? Dia yang sudah diberikan kekayaan lebih, dia merasa bersyukur. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau kita merasa tetap kurang saja, ya kita lihat orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Ini sudah hidupnya mewah. Nah, lagi lihat orang yang lebih mewah dari dia. Maka tetap akan merasa kekurangan. Tetapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, yang ekonominya lebih rendah dari kita, maka kita akan bersyukur. Nah, itu cara untuk menimbulkan rasa syukur. Ya, untuk melihat rasa syukur itu, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat lihat orang yang di atas kita. Nah, itu cara supaya kita lebih giat beribadah itu caranya. Nah, inilah man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukru war ridha bi qismatillah. Maka dia akan merasa syukur. Kalau kita ini sering mengatakan untung. Nah, itu untung itu tidak ada habis-habisnya. Sudah jatuh masih beruntung. Jatuh, untung dia polak. Nah, sudah polak dia, untung dia tambah rumah sakit misalnya. Atau untung dia mati. Nah, masih ada untungnya itu ya semuanya. Maka itulah syukur. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man jalasa ma'as sultan. Dan siapa yang duduk bersama sultan. Bukan nama orang nih. Sultan. Fairan sultan. Sultan itu artinya
pejabat kerajaan dan seterusnya. Zadahullahul kaswata wal kibara. Menambah oleh Allah dalam hatinya al-qaswah. Qaswah itu keras hati. Wal kibar, dan rasa sombong. Nah, ini kalau kita duduk bersama ya para penguasa. Ya, karena dia menguasai, maka biasanya otoriter misalnya. Lain penguasa-penguasa yang taat seperti Harun ar-Rasyid dan seterusnya, itu ya dapat kita pelajaran. Nah, tapi kalau penguasa ini yang tidak ada ilmu agamanya dan seterusnya, maka inilah yang membuat kita qaswah. Tapi kalau penguasanya itu ulama, ya bagus. Kenapa? Karena mereka bisa mencerahkan hati kita. Ya. Tapi kalau penguasa sultannya ini maksudnya di sini adalah sultan yang tidak ada pemahaman atau mengamalkan ilmu agamanya, maka itulah yang membuat kita menjadi kaswatul qulub, hati kita menjadi keras. Wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu al-jahla was-sahwa. Nah, ini. Barang siapa yang duduk bersama banyak perempuan, zadahullahu al-jahla. Semakin bodoh jadinya. Was-sahwah, dan syahwat. Ini kalau laki-laki ini duduk bersama perempuan yang banyak. Ya. Ini semakin dia bersyahwat. Tentunya ini kalau komunitasnya, para perempuan-perempuannya tidak saleh, tidak salehah, tidak baik. Tapi kalau bersama santri lebih bagus. Nah, ini perempuan-perempuan yang tidak baik, ya. Maka tentunya orang yang laki-laki yang berkumpul dengan perempuan-perempuan, ya, apalagi yang tidak baik-baik, nah itu akan menimbulkan ya perzinahan dan seterusnya. Dari pandangan dan seterusnya, itu yang membuat dia zina. Tapi kalau beradab dengan adab yang baik, menutup aurat dan seterusnya, melihara adab-adab Islam, ya tidak. Wa man jalasa ma'as sibyan, dan barang siapa yang duduk bersama sibyan. Sibyan anak kecil. Izdada minal lahwi, maka bertambah daripada lahu. Lahu itu artinya apa? Suatu yang main-mainan, ya, menjorak-jorak, apa, main-main. Maka itu TK, taman kanak-kanak. Jadi makanya guru-guru TK itu, ya, itu main-main saja sebagai ajarannya, ya. Nah, kalau kita jadi guru itu harus pandai ngumbak, pandai apa? Ngodop. Nah itu guru-guru TK, karena anak kecil itu senangnya main-main, ya, senangnya dipuji-puji, bahasanya anak-anak, potal-potal, ini bahasa bahasa main-main itu. Maka siapa yang sering ya duduk bersama anak kecil, maka nanti bahasanya biasanya bahasa anak kecil, ya. Sering mensagul jari. Benar. Karena terbiasa dengan anak-anak kecil. Nah, itu. Dia mungkin apa? Ya, duduk langsung berat dengan belik kado. Ya, jadi bersama anak kecil. Beda. Maka orang yang sering bergaul dengan anak-anak kecil itu biasanya akan terbawa dengan sifat-sifat lahu. Ya. Karena memang seperti itu. Kita harus dalam ilmu balaghah itu menempatkan diri sesuai dengan kondisi kita. Jika kalau kita itu bersama anak kecil, ya gunakanlah bahasa anak kecil. Khatibun nas ala qabri uqulihim. Ya, kita melawan orang itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka, akal mereka. Nah, sehingga ya kita menjadi anak kecil lagi supaya bisa interaksi dengan mereka. Nah, seperti itu, ya. Jangan bawa anak besarnya, tapi bawa sifat anak kecil. Ya, merak biasa, dengan beri jari. Maka marah dengan toa-toa kanak-kanak,
Meraruan apa, Ruan? Mereka dak beri sarua. Karena apa? Karena mereka mencoba ya menarik perhatian anak kecil itu dengan gaya-gaya anak kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu bagus Mas sih. Karena menyenangkan anak-anak. Termasuk memberikan kebahagiaan, idkhalus surur ya. Wa man jalasa ma'al fusaq. Nah, ini jangan sampai nih. Man jalasa, siapa yang duduk ma'al fusaq, bersama pusak, bukan pusuk. Nah, pusak ini jamak daripada pasek. Orang yang sering berbuat dosa, walaupun kecil tapi terus menerus. Ya, jangan sampai duduk bersama orang pusak ini. Apa yang terjadi? Izdada minal jara'ah. Maka akan bertambah daripada jara'ah, berani ala dzunub, atas dosa. Kalau kita duduk bersama orang yang berdosa, sering mengabaikan dosa, kita terbawa juga akan seperti itu. Kalau misalnya ini aja ya, orang yang sering nyumpak-nyumpaan misalnya. Nah, kalau kita duduk bersama dia biasa mengucapkan kata-kata itu. Oh, ternyata ya tidak ada kontrolnya. Kita yang mendengarnya pun nanti bisa seperti itu. Ya, karena terpengaruh. Sumpah itu, minut jumpaan dari kamu no. Nah, sehingga ini membuat dia jara'ah, berani ala dzunub, mengerjakan dosa. Karena melihat temannya itu dia berdosa tapi tidak apa-apa, dia juga ikut seperti itu. Apa yang kedua? Wa taswifat taubah, dan menambah juga atas taswifat taubah, yaitu mentaswib. Taswib itu dalam ilmu nahwu apa? Sin atau saufa. Saufa lihat taswib. Apa? Nama taswib? Apa di saufa? Menunjukkan masa yang akan datang atau akan terjadi. Di taswib menunda-nunda karena masih akan datang. Menunda-nunda at-taubah, taubat. Lemak dulu. Nah, lemak masih kebajang nih. Lemak waktu persembahyang. Nah, itu taswib atau taubah. Nah, kali masih apa? Masih bajang, masih teman-teman. Nah, itu membuat orang melihat orang yang berdosa, kita pun ikut seperti itu nanti. Atau bisa menunda taubat karena mengikuti mereka. Maka hati-hati bersama orang-orang pusak atau bergaul dengan orang fasik. Tapi kalau orang yang bergaul itu orang yang alim, kuat imannya, mampu dia mewarnai orang, misalnya menjadikan orang itu berubah, tidak apa-apa. Ya, kayak ulama-ulama dulu, para wali songo dan seterusnya itu bergaul, berdakwah itu boleh seperti itu, bergaul mereka. Tapi tujuannya merubah, bukan ikut ya nimbrung terus mengerjakan dosa itu enggak, tapi ikut nimbrung untuk merubah mereka. Itu bagus. Ketimbang mereka selalu sesat, terus-menerus sesat, kita masuk di dalam lingkungan mereka dan kita bisa robah. Dan untuk merubahnya butuh kekuatan, memang iman orang dai itu harus kuat. Maka ada dai-dai yang pergi ke kafe misalnya. Ya, mereka berdakwah di kafe seterusnya. Ya tidak apa-apa kalau mereka kuat. Ya, tapi yang tujuan tadi niatnya harus apa? Kuat, ikhlas dan seterusnya. Dan dia jangan terpengaruh, dia yang ke sana, dia yang ikut. Tapi harus mampu merubah. Makanya itu banyak dai-dai yang sekarang ini kan, yang pergi ke Senggigi, ajak orang sholat, itu kan, digedor-gedor kafe, misalnya, ayo sholat. Pas orang apa minum-minum itu, nah, bagus. Pergi ke pantai, dia misalnya, dianjurkan tuh sholat, bagus kalau kuat itu. Tapi tujuannya apa? Untuk merubahnya. Tapi kalau jangan kita yang kesana langsung pengaruh. Nah, itu yang belum siap, berarti tidak bagus. Maka man jalasa ma'al fusak izdada min jara'ah 'alal dzunub. Tentunya orang yang duduk ini kurang imannya atau kurang kuat imannya sehingga dia apa? Bisa tergoda. Maka kita perlu apa? Ada ilmu untuk itu, belajar. Ya.
Jangan seperti ulama-ulama, bukan ulama ini, para abid dulu. Ya, para abid itu ada orang yang ahli ibadah saja tapi tanpa kekuatan ilmu. Seperti ya, kisahnya orang-orang Bani Israel itu, yang bisa mulutnya sampai 70 orang terbang itu. Ya, lalu dia tergoda ya gara-gara minuman khamar. Akhirnya dia su'ul khatimah karena tanpa ilmu. Wa man jalasa ma'as salihin. Nah ini. Dan barang siapa yang duduk bersama orang yang saleh, orang yang sholah. Ya, saleh itu sholah. Izdada raghbatan fi ta'ah. Maka akan bertambah raghbatan, keinginan fi ta'ah, dalam taatan. Nah, itu kalau kita bergaul sama santri, bergaul dengan orang yang saleh, kita akan terpengaruh untuk ikut beribadah. Oh, dia bisa membaca, kita bisa membaca. Dia baca Quran, kita ikut juga baca Quran. Oh, dia bangun tahajud, kita juga ingin bangun tahajud, seperti itu. Karena pergaulan kita dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan teman dekat kita itu orang yang malas, dia membangun, kan tidak demen tinduk. Nah, kita teman dekat kita itu, di samping kita dia tahajud bangun, kita mau juga seperti dia, dan seterusnya. Nah, sehingga teman itu mempengaruhi. Izdada raghbatan fi ta'ah. Maka insyaallah lingkungan kita itu mampu merubah kita menjadi orang yang baik. Maka itulah yang diharapkan kemarin untuk orang yang tobat itu, seperti orang yang membunuh berapa? 99 orang, lalu digenapkan berapa? 100. Disuruh pindah ke tempat atau lingkungan orang yang saleh supaya dia bisa merubah dirinya, atau setidaknya dapat berkat orang yang saleh, bukan berkat mulut. Nah, berkat itu artinya pengaruh orang-orang yang saleh, doa-doa orang yang saleh. Paling tidak itu dia dengar bacaan-bacaan Al-Qur'an, sudah berkah. Maka beruntung orang-orang yang kuburannya misalnya dekat masjid atau apa itu, kenapa selalu dapat dengar orang ngaji dan seterusnya. Atau di lingkungan desa kita, desa saleh misalnya, maka di sana banyak pesantren, banyak madrasah, banyak orang baca Quran, banyak, maka daerah itu akan diberi rahmat atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat daerah itu menjadi berkah, ya. Izdada raghbatan fi ta'ah. Insyaallah dia akan bertambah kemampuan ya. Raghbatan itu kemampuan atau keinginan fi ta'ah, untuk taat. Wa man jalasa mal ulama. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, orang-orang alim, ya, izdada minal ilmi wal amal. Maka dia akan bertambah ilmu dan amalnya. Insyaallah itu ya. Kalau kita duduk bergaul bersama orang-orang alim, tentu kita akan bertanya tentang masalah-masalah yang kita belum ketahui. Apa yang terjadi? Bertambah ilmu kita. Atau kita tidak bertanya, duduk saja. Paling tidak duduk saja itu dapat pahala. Maka melihat orang alim itu juga dapat pahala katanya. Karena kita melihat orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat orang alim, melihat Ka'bah saja itu dapat pahala kita. Makanya orang ke Makkah itu kalau tidak ibadah, tidak tawaf, apa ibadahnya? Lihat Ka'bah. Lihat aja dapat pahala. Jangan lihat ceweknya atau lihat cowoknya, ganteng-ganteng. Ini birong nih. Dan seterusnya. Nah, maka itu ya, bergaul ya, jalasa, duduk bersama ulama, izdada minal ilmi, kita akan bertambah ilmunya. Apalagi kita ngaji, setiap hari ngaji aja itu. Ini kayak di pondok ini ngaji aja, insyaallah itu dapat ilmu dan diamalkan ya, insyaallah. Wal maqalatu rabi'ah asyarah an Hatim al-Asam rahmatullah alaih, wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'. Kita